Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmatnya dan dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah sehat, amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, kita langsung saja memasuki penjelasan secara umum sudah bisa kita pahami tentang proses makna dan proses daripada qada dan qadar. Kita akan lihat langsung bagaimana Al-Quran membahas tentang qada dan qadar. Kalau di bukunya di halaman 654, akidah tentang qada dan qadar menurut Al-Quran. Banyak sekali nas Al-Quran yang menjelaskan bahwa kalau Allah berkehendak pasti Dia akan memberi petunjuk kepada semua manusia. Itu ayat-ayat yang seperti itu sangat banyak. Kalau saja Allah berkehendak, Dia akan memberikan kepada setiap jiwa petunjuk. Dan kalau saja Allah berkehendak, Dia akan menjadikan semua manusia satu umat. Dan masih banyak ya ayat-ayat yang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya mari kita buka surah As-Sajdah ayat 13. Surah As-Sajdah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, andaikan kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk atau hidayah. Akan tetapi telah tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku, ya, aku akan penuhkan Jahannam itu untuk jin dan manusia. Harus sekalian, itu di surah As-Sajdah ayat 13. Kemudian surah Yunus ayat 99. Surah Yunus ayat 99. Yunus 99. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka." Ya. Jadi pakai kata-kata syaa. Ya, syaa itu salah satu dari maratib qadar, tingkatan-tingkatan qadar. Apa kemarin Pak yang kita bahas tentang qadar itu tingkatannya, satu ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalq. Itu tingkatan terjadinya qadar itu ada 4. Ini kalau mau ngambil ininya mudah memahaminya nanti dalam memahami al-qadar. Tingkatan qadar itu ada
ada 4. Satu, ilmu. Yang kedua, kitabah. Yang ketiga, masyiah. Yang keempat, al-khalqu. Yang pertama, ilmu itu artinya Allah, yang kita suka dari kemarin. Allah itu maha tahu segala sesuatu, itu semua tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa dia ala kulli syai'in muhit, ya. Semua di bawah kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu, keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kitabah. Apa yang Allah ketahui itu nanti diwujudkan atau ditulis. Nah, itu nanti ditulis di Lauhul Mahfuz, bahwa apa yang sudah Allah ketahui itu nanti akan ditulis. Kemudian yang ketiga namanya al-masyiah, ya. Kalau Allah berkehendak, maka nanti apa yang telah tercatat itu bisa terwujud, pasti terwujud. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terwujud. Itu yang ketiga, al-masyiah. Nah, kalau yang keempat, actionnya al-khalqu, ya, Allah menciptakan, Allah mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Ya, kalau Allah berkehendak pasti terjadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin terjadi. Nah, itu di 2 ayat tadi, Sajadah dengan 13 dengan Yunus 99, dua-duanya menggunakan kata sya'a, ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Andaikan kami menghendaki, niscaya semua akan kami berikan, ya, kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuknya atau hidayahnya. Di ayat 99 surah Yunus, ya, 99 surah Yunus, ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, ya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu 99 surah Yunus. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Itu Yunus 99. Kemudian berikutnya surah Hud, ayat 118, ya. Surah Hud ayat 118. Kita lihat dulu ayat-ayatnya, ya. Hud ayat 118, ya. 118 surah Hud. Allah berfirman juga masih menggunakan kata sya'a. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, di ayat berikutnya. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu, tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Itu Hud ayat 118. Kemudian Al-Maidah ayat 48, ya. Al-Maidah ayat 48. Ini sebagai contoh-contoh saja beberapa ayat yang terkait dengan qada dan qadar di dalam Al-Quran. Al-Maidah yang 48, Allah berfirman, wa anzalna
ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Semua menggunakan kata syaa bagian ini, ya. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah untuk membuat kebaikan. Nah, hadirin sekalian, mari kita berusaha untuk memahaminya, ya. Karena kalau membaca ayat kemudian kita tidak tidak ada kaidah memahaminya, kadang-kadang kita bingung untuk memahami ayat-ayat seperti itu. Untuk memahami ayat-ayat di atas dan yang semisalnya, ya, mari kita buat langkah-langkah sebagai berikut, ya. Bila kita mencermati masalahnya, maka kita dapati tiga kemungkinan bagi kehendak Rabbaniyah itu, ya. Ada tiga kemungkinan kehendak Rabbaniyah. Itu disebutkan apa tadi? Dengan syaa tadi itu, ya, syaa, walau syaa, walau syi'na. Jadi kata-kata masyiah, kehendak. Satu, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa semua manusia meniti jalan petunjuk dan tidak bisa meniti yang lainnya, dan itu tidak Allah lakukan. Padahal Allah, ya, bisa untuk memaksa manusia untuk semuanya meniti jalan hidayah. Yang kedua, kehendak Allah untuk memaksa manusia meniti jalan kesesatan dan tidak bisa meniti jalan kebaikan. Itu juga tidak Allah pilih bagi manusia, ya. Allah juga mampu untuk memaksa manusia semuanya tidak berjalan di atas hidayah, tapi Allah tidak, ya, melakukannya. Yang terjadi adalah kehendak Allah menjadikan semua manusia mempunyai kebebasan berikhtiar, ya. Jadi yang terjadi adalah kehendak Allah menjadikan semua manusia mempunyai kebebasan berikhtiar. Siapa saja bebas berkehendak, boleh memilih jalan kebaikan dan boleh pula memilih jalan keburukan. Bahkan sampai Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan. Telah dimaklumi seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa jika kehendak Allah disandarkan pada salah satu dari tiga kemungkinan itu, maka mustahil jika secara bersamaan disandarkan pada kemungkinan yang lain. Artinya pasti apa yang Allah kehendaki tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini terdapat misteri yang tidak diketahui oleh banyak penelaah tentang tafsir ayat-ayat di atas dan yang sejenis dengannya, karena mereka tidak mengetahui kemungkinan ketiga di atas. Maka mereka hanya terpaku pada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan Allah memaksa hamba untuk meniti jalan petunjuk dan kemungkinan Allah memaksa hamba untuk meniti jalan kesesatan. Nah, ini yang akhirnya nanti akan akan lahirlah pemahaman-pemahaman yang keliru tentang qada dan qadar. Atas dasar itu, maka mereka berkata, ya, jika salah cara memahaminya ini, jika Allah tidak berkehendak pada posisi petunjuk, berarti dia berkehendak pada posisi
kesesatan. Ya, jadi mereka tuh jadi berpikirnya dua saja. Kalau Allah tidak berkehendak kepada petunjuk, berarti Allah berkehendak kepada kesesatan. Ya. Nah, dengan demikian mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Sehubungan dengan ini, kami katakan bahwa bila dia tidak berkehendak memaksa manusia meniti jalan petunjuk, maka tidak berarti bahwa dia pasti berkehendak memaksa manusia meniti jalan kesesatan, sebab ada kemungkinan ketiga, yaitu seharusnya manusia bisa mempertimbangkan mana yang membawa dia kepada kebaikan, karena manusia diberikan diberikan kebebasan untuk memilih, dan manusia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Nah, kemungkinan ketiga inilah yang seharusnya dipertimbangkan sebagai usaha menyatukan dalil nakli dan dalil akli, yang sudah sangat banyak kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka kita sekarang mulai kita lihat ayat surah As-Sajdah tadi, yang ayat 13 tadi. Tadi pengantarnya di surah As-Sajdah 13 itu kan Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan kalau kami berkehendak, maka kami akan berikan kepada tiap jiwa itu petunjuknya atau hidayahnya. Nah, makna surah As-Sajdah ayat 13 dapat diuraikan sebagai berikut. Kalau saja kami, yaitu Allah, berkehendak menjadikan setiap jiwa terpaksa pada fitrah meniti jalan petunjuk, maka akan kami cabut pemberian kami berupa kebebasan berikhtiar, kemampuan berbuat, atau kemampuan berekspresi, sehingga manusia menjadi sebuah jiwa dengan fitrah keterpaksaan dan tidak mempunyai ikhtiar. Itu tidak terjadi kan, ya. Jadi kalau Allah paksa manusia untuk meniti jalan hidayah, enggak Allah kasih lagi pilihan, ya. Tidak Allah kasih lagi pilihan, semuanya nanti akan meniti jalan hidayah. Dan bila kami menjadikannya demikian, maka merupakan tujuan hikmah kami untuk memberikan petunjuk kepada setiap jiwa yang kami ciptakan. Namun telah kami tetapkan bahwa hikmah kami adalah menganugerahkan kepada setiap jiwa yang kami ciptakan kebebasan berikhtiar dan kemampuan berekspresi sesuai dengan ruang lingkup taklif. Itu yang harus kita jadikan ini. Kalau bahasa kalau kita nulis itu ada garis bawah, ya. Jadi dikasih highlightnya itu bahwa Allah itu sudah menentukan yang kita itu diminta itu hanya melakukan sesuatu yang berada di dalam area taklif. Itu yang harus kata-kata kunci yang tidak boleh lepas dari kita semua, bahwa Allah itu memberikan kita tugas melakukan kebebasan berikhtiar itu di kawasan kemampuan kita melakukannya. Itu disebut dengan taklif namanya, ya. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin mentaklif, membebani orang kecuali kemampuannya. Ya Allah sudah atur, karena Allah yang menciptakan kita. Apapun yang Allah telah taklifkan, yang Allah telah turunkan untuk kita, kewajiban atau sunnahnya itu atau larangannya, pasti manusia mampu untuk melakukannya. Nah, itu disitulah kebebasan manusia diatur, ya. Di kawasan itu manusia itu melakukan sesuatu, dan disitulah manusia akan dinilai, ya. Itu di kawasan taklif.
Untuk apa ini dikasih kebebasan? Untuk menguji manusia. Jelas sekali kan ayatnya kan, ya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jelas, ya, jelas dikasih kebebasan itu tidak dipaksa untuk atau pilihan satu atau dua, ya, dipaksa beriman atau dipaksa tidak beriman. Dikasih kebebasan karena apa? Untuk menguji manusia itu. Dunia inilah adalah ya darul bala atau darul ibtila. Ya, ini tempatnya ujian, ya, tempatnya ujian di dunia ini untuk menguji. Maka dikasihlah taklif, ya, dikasih taklif. Kamu hidup di sini, ya, maka lakukan ini, jangan lakukan ini. Itulah manusia. Makanya sejak zaman Adam itu contoh, ya, kalau kita bisa mengatakan itu cetak biru manusia itulah dia sebenarnya. Kalau mau tahu tentang siapa manusia itu, ya Adam itulah, ya, cerita Adam itulah dia. Jadi dari surga, ya, ciptakan di surga. Kenapa? Tempat kita sudah ada di situ, insya Allah. Sebenarnya, ya, surga itu manusia itu sangat, ya, manusia itu sangat berpotensi untuk mendapatkan surga. Tapi untuk mendapatkan surga itu ada ujian, ada lakukan ini, jangan lakukan ini. Ya, coba Adam itu, kula minha raghadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Coba kan gitu kan, ya. Makan ini, jangan dekati ini. Nah, itu udah sejak awal tuh begitu. Ya. Jadi sejak awal tuh, ya. Ini kamu tinggal di sini, ya. Uskun anta wa zaujuka al jannah. Ya, tinggal kamu sini di surga nih, ya. Kula minha haitsu syi'tum raghadan. Ya, haitsu syi'tuma itu, ya, atau kula min haitsu syi'tuma, ya. Silahkan makan yang kalian mau, ya. Tapi jangan dekati ini, ya. Nah, lalu ada iblis, yaitu ada iblis yang fungsi penggoda nih, ya, ada iblis. Nah, dari situ kita tahu bahwa ini ada perintah, ada larangan, ya. Ada perintah, ada larangan. Kemudian ada yang goda, ya, untuk tidak melaksanakan perintah lalu melakukan yang dilarang, ada penggodanya. Tapi kalau bersalah ada solusinya, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Gitu, ada solusinya. Jadi itu itulah cetak biru manusia itu kayak begitu, ya. Jadi sangat mudah memahami memahami sebenarnya konsep kehidupan itu. Cerita Adam itu lagi, ya, cerita Adam, karena Adam adalah Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Maka begitulah Allah menciptakannya dan supaya Adam bisa hidup dengan baik di dunia ini, di dunia nanti, karena memang dunia tempatnya Adam, ya. Sejak awal kan Allah sosialisasi kepada malaikat, ini ja'ilun di mana? Fil jannah atau fil ardi? Fil ardi, bukan fil jannah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku, ya, akan menciptakan di muka bumi itu ada pemimpin. Yaitu siapa yang mau ceritakan? Adam. Nah, jadi itu bahwa dunia memang ini darul bala. Ya, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu menarik, ya, kalau kita belajar cerita Adam itu menarik tentang hakikat manusia. Jadi kita ini hanya diminta jangan mikirkan yang bukan kawasan kita. Di luar kita tuh hanya disuruh melakukan yang tugas kita apa? Taklif. Ya, taklif itu tugas kita di situ. Ya, pokoknya yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang tinggalkan, itu saja, ya. Dan pasti itu bisa
dalam kawasan manusia bisa melakukannya, ya. Dalam kawasan manusia bisa melakukannya. Nggak mungkin ada syariat manusia tidak bisa melakukannya. Nah, kalau ada perkecualian, ada satu dua sekian orang tidak bisa melakukannya, ada namanya rukhsah, ya. Ada namanya apa, keringanan-keringanan, perkecualian-perkecualian. Umpamanya disuruh haji, tapi Allah sudah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu saja. Jadi ada seharusnya kewajiban, tapi ada, ya, ada juga cara untuk keluar kalau tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada taklif yang mustahil atau di luar kemampuan manusia. Jadi enak dalam memahami kayak begini. Dan demikian harus ada sebagian dari mereka dengan kebebasan ikhtiarnya memilih iman, dan sebagian lagi memilih jalan kekufuran. Dan bila masalahnya demikian, wahai Muhammad, lalu apakah engkau akan memaksa manusia agar semuanya beriman? Ini sebenarnya hiburan lah buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh Masya Allah karena dikasih amanah untuk memberikan dakwah, ya, sangat berharap banyak manusia atau semua manusia mau dapat hidayah, ya, dapat hidayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa hidayah itu nanti ada beberapa bentuknya. Hidayah itu, ya, bentuk hidayah itu ada beberapa bentuk. Bentuk hidayah itu ada beberapa bentuk, ya, untuk menjelaskan memahami hidayah, ya. Memahami hidayah itu ada beberapa petunjuk, ada beberapa bentuk. Nah, maka ketika ada orang yang tidak mendapat hidayah, Nabi kadang-kadang sedih, ya. Kadang-kadang Nabi sedih, akhirnya Allah turunkan ayat seperti ini bahwa kamu nggak bisa maksa manusia untuk beriman, ya. Nah, jadi itu jadi Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan di buku ini, tapi secara umum begini, hidayah itu paling tidak ada empat, kalau bisa tingkatan lah hidayah itu. Yang pertama namanya hidayah ghoriziyah namanya, ya, namanya hidayah ghoriziyah. Hidayah ghoriziyah itu gini, petunjuk, tapi Allah kasih seluruh makhluk itu ini kemampuan dan dititipkan secara otomatis. Ghoriziyah itu kayak insting begitulah. Contoh gini, kalau tubuh nih sudah perlu cairan, Allah kirim hidayah, namanya rasa haus, ya. Allah kasih sinyal, itu hidayah itu namanya rasa haus. Karena sudah ada, tubuh perlu asupan makanan, ya, perlu asupan makanan karena sudah terpakai, ya gitu, terpakai. Lalu perlu asupan makanan. Dikirim hidayahnya apa? Rasa apa? Lapar. Tiba-tiba langsung, kadang-kadang tidak hanya rasa, pakai bunyi lagi, krok 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 gitu. Jadi itu hidayah itu. Itu apa namanya? Itu hidayah. Ya. Hidayah ghoriziyah namanya, ya, hidayah ghoriziyah. Kemudian contoh lain, kalau habis makan, habis minum, ada yang mau dipakai oleh tubuh, tapi ada juga yang jadi ampasnya, nggak semua dipakai, ya. Ada ampasnya, harus dikeluarkan. Ada hidayahnya nggak supaya dikeluarkan tuh? Apa hidayahnya?
mules atau mulai ada sinyal-sinyal, pokoknya ada sinyal tuh ya. Ada tanda-tanda. Nah, ini harus dikeluarkan. Itu namanya hidayah ghariziyah namanya. Petunjuk yang Allah berikan tapi secara otomatis. Ya, ini tidak perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar bawa Quran. Kalau lapar apa ya dalam kitab dalam Al-Quran nggak perlu. Jadi nggak perlu baca Al-Quran atau buka Al-Quran untuk menyelesaikan masalah ya, lapar kenyang itu apa namanya. Sudah ada petunjuk langsung. Siapapun manusia atau makhluk yang lain tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya, itu namanya hidayah wariziyah. Kemudian yang kedua namanya hidayatul dilalah, ya, wal bayan wal irsyad namanya. Hidayatul dilalah wal bayan wal irsyad. Dilalah itu dalil, ya, petunjuk-petunjuk, ya. Bayan itu penjelasan, irsyad itu bimbingan. Hidayatul dilalah wal bayan wal irsyad. Nah, inilah yang diturunkan Al-Quran, ya, diturunkan kitab sebelumnya juga, sebelum Nabi Muhammad turunkan kitab, itu hidayah jenis kedua nih, jenis kedua. Kenapa? Untuk memandu manusia bagaimana hidup sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan nanti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana jalannya hidup nih? Nah, itu namanya hidayah dilalah wal bayan wal irsyad. Itu dua. Itulah makna daripada ayat. Ya. Tadi yang pertama tadi contohnya diantaranya adalah Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Al-fahada di situ itu pertama, itu hidayah pertama. Yang kedua ini contohnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Nah, ya, jadi hudal linnas, ya, hudal linnas. Nah, itu hidayah yang kedua, bahwa Allah turunkan ya di Ramadan Al-Quran untuk apa? Petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk bagi manusia. Ya. Ya, kalian hidup ada petunjuknya. Ini aku turunkan. Ya, aku turunkan. Nah, jenis kedua inilah untuk menjelaskan inilah bayannya, ya, untuk bayannya, untuk irsyadnya, ya, itu harus diutus Rasul, ya, diutuslah Rasul untuk menjelaskan dalil, menjelaskan bayannya apa maknanya, bagaimana prakteknya, bagaimana membimbing manusianya. Irsyad itu membimbing. Nah, disinilah tugas Nabi, ya, tugas Nabi itu di level ini, ya, di level ini. Nah, Allah mengajarkan Nabi di beberapa tempat ini untuk apa namanya, untuk memahami ini dan untuk memahami betul hakikat daripada apa tugas beliau. Tugas beliau di sini. Kamu tuh hanya tugasnya untuk memahami, untuk melaksanakan, menjelaskan, untuk membimbing manusia. Ya, untuk membimbing manusia. Itu namanya hidayatul dilalah wal bayan wal irsyad. Ya. Dari sini juga peran kita dai, peran kita orang tua, siapapun sampai di level ini, Pak, Bu, sampai di level ini. Nah, yang ketiga namanya taufik, hidayah taufik namanya. Tapi kadang-kadang kita bilang taufik wal hidayah, gitu ya. Itu juga sebenarnya bagian daripada hidayah. Taufik itu bagian daripada ini hidayah. Tapi taufik ini betul-betul ini haknya Allah, hak prerogatif Allah. Ya, taufik ini
Udah Nabi saja nggak masuk level ini sudah. Nabi nggak masuk level ini. Makanya ayatnya diantaranya tentang Abu Thalib itu apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki, yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini maksudnya ini maksudnya hidayah apa? Taufik. Ini namanya hidayah taufik. Tapi di tempat yang lain sebenarnya Allah memerintahkan Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu tugasnya memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi maksud petunjuk di sini adalah level 2 tadi itu. Ini level 2. Tugas kita ngasih petunjuk tapi bukan untuk mengasih petunjuk taufik. Itu level 2. Berikan kepada manusia petunjuk, berikan kepada manusia arahan, tapi nanti akan mendapatkannya adalah siapa? Yang Allah berikan. Maka kalau kita memahami hidayah kayak begini, kita akan paham Bapak Ibu sekalian kenapa ada namanya khutbatul khutbatul hajah itu. Ya, khutbah hajah itu di awal-awal setiap kali orang ceramah itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya. Atau ya ayuhan nas, ya. Atau dikatakan begini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Itu sering kita dengar itu kan, ya, di awal-awal khutbah itu, may yahdihillah, barang siapa dikasih petunjuk hidayah oleh Allah, enggak mungkin akan ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak mungkin ada yang bisa memberikan hidayah. Itu sebenarnya mengingatkan kepada manusia, jangan tidur. Jangan tidur. Ya, ini di dalam khutbah, di dalam ceramah dan apa itu nanti ada, jangan-jangan ada 1, 2, 3 kata yang disampaikan itu akan masuk ke kalian dan itulah hidayah untuk kalian. Kira-kira begitulah pesannya. Ya. Jangan-jangan dari sekian kata-kata itu ada yang masuk, dari sekian ayat itu ada yang masuk ke hati. Allah akan berikan kepada kalian ketika kalian berusaha untuk belajar, untuk mendengarkan, nanti mudah-mudahan ada yang Allah berikan taufik kepada kalian. Nah, gitu kira-kira maksudnya. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi itu untuk level 3 ini tidak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Nah, level keempat sudah, itu juga pemberian Allah, yaitu petunjuk manusia meniti jalan sirat, ya, petunjuk manusia untuk meniti sirat. Nanti Allah juga yang ngasih, ya. Yang keempat ini adalah bagaimana Allah nanti memandu manusia untuk meniti sirat, ya. Sirat itu jembatan yang akan menghubungkan antara menuju surga. Itu gak mungkin bisa kita lalui kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus sekalian, kalau kita memahami hidayah dengan cara begini, mudah kita ini kan. Ya, tugas kita di mana Bapak sekalian? Satu, otomatis. Nah, kalau manusia berhenti di nomor 1, ya, berhenti di nomor 1, maka sebenarnya dia tidak ada beda dengan makhluk yang lain. Ya, makan, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau panas mencari rumah tempat berteduh, kayak gitu.
manusia tidak beda dengan makhluk yang lain. Tapi ada sebagian manusia memang hidup hanya untuk makan, minum, nyari itulah. Nggak ada yang lain. Itu ada sebagian. Nah, itu baru dia belum naik level, baru naik level 1 betul-betul dia sama dengan yang lain. Itulah manusia. Ya, manusia yang belum dikasih iman. Manusia belum dikasih iman itu begini modelnya. Ya. Nah, lalu supaya naik level manusia, ya, diturunkanlah nabi, diutuslah nabi untuk menunjukkan gini loh hidup. Nah, gitu ya. Kalau dalam bahasa ilmiah tuh, ini kalau ada sesuatu gitu, ini kalau dia masih manusia, ya, ya sebenarnya dia putih nih, potensinya putih semua dari awal dia hidup itu kan fitrah kan, ya fitrah. Tapi kalau untuk bertahan fitrah ini, ya harus ada yang ada ajarannya. Ya, maka Islam turun ajaran untuk mempertahankan kefitrahan. Nah, tetapi potensi hitamnya atau kuning atau apa berubah ini sangat besar dalam hidup. Ya. Nah, sepanjang fitrah itu namanya ruh namanya. Itu namanya ruh. Ya, itu jiwa manusia itu. Tapi kalau udah berubah itu namanya nafs ya. Jadi apa namanya? Jiwa yang sudah dipengaruhi oleh kotoran-kotoran itu. Nah, itu biasanya itu berubah. Nah, jadi Bapak sekalian, level 2 ini gimana caranya? Belajar. Level 2 ini usaha. Disinilah letak usaha. Nah, di sini kalau kita belajar apa namanya tadi? Ya, belajar tentang usaha. Ya, disinilah dia level 2 ini usaha. Nah, untuk usaha manusia dikasih modal. Yang pertama Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan begitu saja, Allah utus Nabi. Kemudian sepanjang zaman tidak pernah ada namanya, ya, tidak pernah ada kosong daripada orang yang mengingatkan, ya, itu selalu yang apa namanya mengingatkan manusia itu ada saja orang yang apa namanya yang diberikan oleh Allah minat untuk menjadi orang yang mengingatkan manusia, belajar Al-Quran, kemudian dia menghafal, kemudian belajar agama, itu akan ada saja, ya, orang yang punya keinginan seperti itu sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman. Nah, disuruh belajar. Nah, kita modalnya dikasih apa? Dikasih akal. Dikasih apa lagi? Dikasih telinga, dikasih mata, ya, dikasih panca indera. Untuk apa? Untuk belajar. Ya. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah ya Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tak tahu apa-apa, enggak punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ya, dikasih oleh Allah pendengaran supaya ilmu masuk tuh, dikasih modalnya pendengaran, dikasih modalnya penglihatan, dikasih modalnya hati. Nah, jadi itu modal untuk mendapatkan hidayah, ya, untuk mendapatkan hidayah. Nah, penyesalan paling besar adalah tidak mau dengar, ya, itu betul. Atau nggak mau menggunakan akal, nggak mau menggunakan penglihatan. Coba kita baca surah, diantaranya surah Al-Muluk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim. Ya. Mereka mengatakan, andaikan kamu mau nasma'u, mau menggunakan telinga kami, mau menggunakan telinga, mau mendengar, au na'kil, atau mau menggunakan akal,
nggak bakalan nih kami masuk ke neraka nih, coba. Fa'tarafu bidzambihim, mereka ngaku dosa mereka tuh. Tidak mau dengar. Nah, ini level 2. Kalau mau dapat level 2, dengar, gunakan akal, lihat, pelajari. Pelajari. Itulah makna nanti alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau di sini sudah dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa sudah, ya. Petunjuk orang yang bertakwa. Nanti yang bermanfaat Al-Qur'an itu adalah orang yang bertakwa, yang mau melaksanakan perintah Allah, yang mau meninggalkan larangan Allah, baru itu bermanfaat. Nah, kalau dia menggunakan fasilitas ini, menggunakan fasilitas ini, dia mau berusaha dengan taklif kemampuan dia, insya Allah ya Allah mudahkan untuk dapat taufik. Level 3, level 3, ya Allah mudahkan dia untuk dapat taufik. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana kita memfasilitasi, berusaha di level 2 supaya orang mendapatkan level 3 dan level 4 daripada hidayah. Nah, jadi dengan kita memahami ini agak mudah kita untuk memahami ayat-ayat dan sebagainya itu, bahwa semuanya memang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada usaha yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan di kawasan taklif yang telah dibebankan kepada kita. Itu tadi surah As-Sajdah, surah As-Sajdah, dan surah Yunus, Sajdah dengan Yunus. Sajdah 13 dengan Yunus 99 itu penjelasannya kayak begitulah tadi. Adapun makna surah Hud ayat 118 dapat diuraikan sebagai berikut. Kalau saja Tuhanmu berkehendak, maka akan dicabutnya kembali apa yang telah dianugerahkannya kepada manusia berupa kebebasan berikhtiar, berkehendak, serta kemampuan berbuat. Dan akan menjadikan mereka umat yang satu, yang semuanya mendapatkan hidayah sebagai keharusan, bahwa Allah tidak memilih di kalangan mereka kecuali petunjuk. Namun Allah menganugerahi mereka kemampuan dan kemauan berikhtiar. Maka mereka akan tetap berselisih pendapat karena anugerah kebebasan berikhtiar pasti mengarah kepada perbedaan. Jadi itu konsekuensinya. Anugerah bebas, kebebasan itu pasti akan membuat terjadi perbedaan. Kalau tidak berbeda, Allah ciptakan satu pendapat aja, udah semuanya semuanya satu aja semua, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Tapi karena ada pilihan, konsekuensinya apa? Sangat mungkin terjadi perbedaan. Kalau ada pilihan, sangat mungkin terjadi perbedaan. Nah, jadi itu sudah konsekuensi. Sudah konsekuensi. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-petunjuk mana ini nanti konsekuensinya begini, kalau milih ini nanti akan begini. Sudah Allah tentukan saja sejak awal. Nah, jadi harus kalian itulah nikmat kita belajar rukun iman nih. Nikmat pada rukun iman ini luar biasa. Karena kita belajar hal-hal yang di luar kapasitas kita untuk berpikir full tentang kondisi itu. Akal bukan kawasannya, tapi kawasan utamanya hati. Akal hanya bisa bantu dikit Untuk bantu iman tuh ada akal bisa membantu iman, tetapi yang bisa menerima dan tempat iman itu adalah qalbu, hati. Jadi kalau umpamanya gini, ada cerita tentang azab kubur, nikmat kubur, nggak masuk akal.
memang itu bukan urusan akal, ini urusannya hati, iman, ya iman. Ya, cerita tentang macam-macam itu urusannya iman. Ya, meskipun nanti ada beberapa hal mungkin kalau mau dilogikakan ada yang bisa dibantu sedikit dengan akal, yaitu itu apa namanya? Itu ya tidak semua, ya tidak semua. Panca indera juga dikasih kebebasan, ya dalam batas yang sangat-sangat terbatas, ya punya kelemahan. Berapa meter sih kemampuan kita ngelihat? Ya, terbatas sekali. Nah, kemampuan kita untuk menggunakan akal juga sangat terbatas. Maka ada kemampuan lain, yaitu iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat belajar akidah itu menjadi sangat nikmat karena kita dikasih informasi keyakinan yang yakin dan sebenarnya masa depan akan terjadi begini-begini. Nah, kalau kita percaya, insya Allah kita akan selamat. Itu intinya begitu. Ya, kalau tidak mau percaya, ya udahlah. Ya, nanti silahkan ya. Ya, kalau udah betul kejadian baru mau nyesal, tidak ada artinya. Itu nanti akan terjadi, itu banyak sekali. Bahasa Al-Quran itu dikatakan lau anna lana qarratan, ya. Andaikan bisa balik lagi, kami mau beriman. Itu banyak bahasa begitu, itu banyak dalam Al-Quran tuh, penyesalan ketika mereka sudah melihat betul wara'aul azab, ya. Ketika mereka melihat azab baru nyesal, ya. Cobalah dulu kayak gini, nah, baru nyesal. Nah, itu sering-sering sekali akhirnya Allah sampai penyesalan kayak begitu pun Allah kasih tahu di dalam Al-Quran itu nanti akan nyesal sendiri, ya. Jangan mengandalkan akal kalian, nafsu kalian di dunia ini. Pahami, yakini iman ini, ya, iman ini. Jadi Allah kasih manusia kemampuan berikhtiar, ya, dan disitulah area kita untuk melakukan sesuatu. Dan berselisih itu dalam hal-hal yang baik atau yang pilihan-pilihan itu tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang menjadi solusi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang ini bisa dilakukan pada saat ini, yang ini nggak bisa dilakukan pada saat ini, tapi nanti pada saat tertentu ini menjadi pilihan, gitu. Itu perbedaan. Itu sangat kadang-kadang ada nikmat berbeda itu akan menjadi alternatif dalam kita melakukan banyak hal. Sedangkan makna firman Allah surah Al-Maidah ayat 48 dapat diuraikan sebagai berikut. Kalau saja Allah berkehendak menjadikan kalian sebagai satu umat, maka Dia akan menganugerahkan iradah kehendak kepada kalian, ya. Melainkan menjadikan kalian majbur, dipaksa dan tidak bebas berikhtiar. Ya. Jadi kalau Dia menjadikan kalian demikian, sebagaimana Dia dengan qada dan qadarnya menjadikan malaikat senantiasa taat secara sempurna, maka pastilah kalian akan menjadi satu umat. Kalian bukan malaikat, ya. Kalian manusia dikasih pilihan, ya, dan Dia berketetapan menganugerahkan kepada kalian kekuasaan, berkehendak dan berikhtiar dalam rangka menguji kalian. Jadi ini intinya begitu, ya, cara kita memahami kenapa dikasih kebebasan untuk menguji, karena dunia adalah darul bala, ya, darul bala. Nah, ini bagian pertama yang harus kita pahami makna daripada dalam Al-Quran tentang muncul kalimat-kalimat walau sya'a, walau syi'na, ya, dalam masalah masyiah, ya, kehendak. Kan tadi ini apa? Tadi ada 4 tingkatan qadar. Satu apa? Ilmu, ya, ilmu. Yang kedua kitabah. Yang ketiga masyiah. Yang keempat, ya, al-khalqu, ya, ilmu. Satu ilmu.
Ilmu itu kita yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput. Sampai daun jatuh pun itu sudah dalam ilmu Allah. Bahkan alimun bizatis sudur. Ya, itu ilmu. Yang kedua apa tadi? Kitabah. Allah tulis. Apa yang dikatakan Allah tulis. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang ketiga masyiah. Kalau Allah berkehendak, apa yang Allah ketahui, apa yang Allah yang apa namanya, yang Allah tulis pasti terjadi kalau Allah berkehendak. Itu namanya masyiah, namanya kehendak. Inilah makna yang tadi ini ayat tadi ini. Walau syi'na, walau sya'a, itu masyiah namanya. Level 3 daripada takdir. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Yang keempat, kalau berkehendak pasti terjadi, berarti berkehendak tidak berkehendak kan? Ya, Allah berkehendak terjadi, kalau tidak terjadi. Yang keempat, al-khalqu. Apa yang Allah kehendaki, kalau Allah mau ciptakan pasti bisa. Ya. Ini inama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah udah berkehendak untuk aroda itu sama dengan masyiah, ya, maka yang keempat dan terakhir kun dia. Ya, kalau dia Allah mau, ya udah pasti terjadi. Ya, kun fayakun. Ya pasti terjadi. Nah, jadi hadirin Allah di bagian pertama kajian tentang takdir ini, nanti tentang Al-Quran kita baru bahas tentang masalah ayat-ayat tentang masyiah, ya, walau syi'na, walau sya'a dan sebagainya. Ya, di bagian kedua nanti ada kajian yang lain. Baik, kita cukupkan sambil menunggu sebentar lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Keempat itu apakah dikaitkan dengan surat Al-Ankabut ayat 69? Dikaitkan dengan surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzi jahadu inna lanahdiyannahum subulana. Ayat permukaan apakah kait dengan ya. Yang pertama Al-Fatihah dulu ya. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu, lihat tafsirnya. Ada yang ulama mengatakan dullana. Kalau dullana itu berarti hidayah dilalah, tunjukkan kami. Ya. Tunjukkan kami. Tapi ada juga yang mengatakan wafiqna. Ya. Wafiqna, berikan kami taufik ke jalan yang lurus. Jadi ada dua hidayah dilala, taufik itu masuk di ihdina itu. Nah, kalau ihdina berarti yang pertama dulana itu kita minta kepada Allah supaya kita ini semangat belajar lah, semangat belajar, semangat berusaha untuk tentang hidayah nih. Mana sih petunjuk Allah? Dulana. Tapi kalau tafsirnya adalah wafiqna, berikan kami taufik, artinya setelah kita belajar, ya Allah mudahkan aku untuk mengikuti ilmu yang aku pelajari, ya bisa ngamalkan. Ya, dua-duanya masuk di ihdina di situ, ya, dua-duanya masuk. Jadi kita minta supaya kita diberikan semangat, keinginan